Pada Prof Hasan nih ke Bandung ini ya. Ini supaya biar biasanya beliau ini punya pandangan lain ini. Prof Hasan apakah monitor Prof Hasan? Ada Gus. Masya Allah. Ini silakan Prof Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini topiknya ini topik yang sangat timely ya. Kita tahu semua lah saat ini ya. Dan ini terima kasih untuk Mas Wahid, Kang Aher, ketemu lagi nih ya, Mas tadi Pak Imam, kemudian Pak Sofyan Sauri, Pak Syahidin, tadi ke Mas Babe tadi ya, dan terakhir Pak Arif Rahman. eh Sebenarnya nih bicara moral politik saat ini apa saya sendiri juga jadi males ngomong politik sekarang ini nih, karena gamblang sekali yang kita lihat ini ada sesuatu masalah ya. Tapi saya bicara lain saja lah ya. Nanti malah kalau ngomong kondisi saat ini malah hati jadi keruh nih ya, jadi nggak enak mana ya. Jadi kalau saya ini orang teknik ya kebetulan ya, eh, belum pernah jadi politisi sih ya. Tapi memang kalau di perguruan tinggi saya pernah jadi dekan, jadi wakil rektor ya. Waktu wakil rektor sempat beberapa kali interaksi dengan Kang Aher lah ya. Kemudian saya pernah di level pemerintah pusat itu memimpin suatu lembaga pemerintahan non kementerian lah LPNK ya. Ya di sana mulai berinteraksi dengan anggota DPR, beberapa menteri ya, bahkan kadang-kadang dengan Pak Presiden ya kalau ratas dan seterusnya. Dan di situ juga mulai kenal Gus Wahid lah waktu itu ya, Gus Wahid di staf khususnya Pak Nasir ya, Pak Mendikbudristek. Kalau bagi kami orang-orang sains dan teknologi itu selalu ada dua hal yang selalu kita perhatikan ya. Ada yang namanya idealisasi referensi ya, yang hukum-hukum yang sudah benar dan kemudian kita coba realisasikan ya. Jadi ada idealisasi, ada realisasi. Bagi kita seorang muslim sebenarnya idealisasinya sudah jelas ya. Islam itu agama terakhir yang agama yang paling benar diridhoi. Kemudian Quran, ada Sunnah Rasul, kemudian ada uh, ijma, istihad para ulama dan segala macam. Itu semua idealisasi kita percaya ya. Uh, kita nggak kutak-atik itu lagi ya. eh Cuma memang pemikiran saya ini realisasinya ini kenapa nggak match gitu ya. Dalam bidang politik saja tidak lama sesudah Rasul ya, cuma beberapa abad ya. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masih oke ya. Tapi begitu masuk, nah Bani Umayyah ya, ini kita lihat mulai kok ini idealisasi dan realisasi ini di dunia politik kok jadi berbeda sekali ya. Padahal kalau kita baca uh, sirahnya, para khalifah ini bukan orang yang sama sekali buta agama ya. Mereka ini secara fikih dan segala macam paham ya. Paham Quran, paham hadis, paham dan di zaman itu juga masih banyak ada para sahabat yang hidup, ada tabiin kemudian dan seterusnya ya. Tapi kok tetap aja nggak berhasil ya. Jadi moral politiknya kita tahu ya. Mungkin hanya di Bani Umayyah itu hanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kembali ke idealisasi, mendekati idealisasi. Kita lihat kemudian dinasti Abbasiyah sama saja ya. Meskipun di dinasti Abbasiyah dari konteks keduniaan eh, Islam itu berkembang ya dalam konteks wilayah, dalam konteks juga ilmu pengetahuan sains teknologi, eh, Islam itu sangat berkembang di zaman dinasti Abbasiyah. Tapi kalau kita lihat dalam konteks morality, nah ini juga masih ada masalah ya.
Apalagi kemudian kita lihat ada Ottoman, Ottoman beberapa sultan dan segala macam bagus ya. Tapi ada juga yang sama ya. Nah sekarang kita lihat sekarang tadi ya. Tadi Kang Wawan menyentuh masalah Palestina ya. Saya nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Kenapa ya? Kenapa negara-negara Arab itu membiarkan gitu ya? Kalau kita lihat dari segi idealisasi Islam dan segala macam, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh negara-negara Islam terhadap Palestina harusnya kan agak jelas lah ya. Meskipun mungkin Mas Wahid lebih tahu masalah politik di sana yang tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ini ada masalah ini. Bahkan di dunia sains dan teknologi, saya lihat kenapa sains dan teknologi di zaman Khalifah Abbasiyah itu kok sekarang kita down sekali ya. Di negara saat ini, di negara-negara modern, negara-negara Islam yang maju itu nggak terlalu banyak ya. Jadi ini kelihatannya nih ada masalah ya. Masalahnya bukan di idealisasinya kalau menurut saya ya. Tidak ada masalah dengan ajaran agama, dengan Al-Quran, hadis dan semacam. Tapi masalahnya itu di Muslimnya itu, di kitanya ini. Kalau secara sains teknologi gampang sebenarnya. Kalau idealisasi dan realisasi tidak match, yang salah itu pelakunya, yang salah itu muslimnya. Berarti memang kelihatannya kita-kita ini yang salah ya. Eh, Ya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan sebenarnya di akhir zaman jumlah kita itu banyak umat Islam ya, tapi bagaikan buih saja diombang-ambingkan ya dipermainkan orang ya kita lihat saat ini kan. Sebabnya satu saja, cinta dunia ya. Dan kalau kita lihat sekarang, kalau cinta dunia itu ya cinta, dan kalau politik ya cinta harta, tahta, wanita ya. Sehingga menjadi pemikiran saya, Kang Aher tadi mengatakan politik itu penting. Saya setuju ya. Karena politik ini yang mengatur hajat hidup orang banyak, kebijakan dari hal-hal yang kecil sampai hal hubungan luar negeri ya. Nah, tapi masalahnya Islam masuk politik itu harus sifatnya struktural atau kultural. Kalau Cak Nun dulu Gus Dur kan lebih ke kultural ya. Uh, Partai Islam no, tapi nilai-nilai Islam yes ya. Jadi Islam inside. Tapi Kang Aher kalau yang dari teman-teman di PKS pasti kan menggunakan struktural ya. PKB juga mungkin Gus Wahid struktural. Kalau saya berpikiran dua-duanya penting dan dua-duanya harus jalan bareng kelihatannya. Seperti tadi siapa Mas Babe tadi ya. Meskipun politiknya bagus, tapi kalau masyarakatnya tidak siap, nggak match juga ya. Jadi kelihatannya pendekatan struktural dan kultural ini harus digabung. Jadi teman-teman yang main di politik silahkan, tapi teman-teman yang main di pendidikan, pesantren dan segala macam membangun masyarakat dari grassroots, ini juga silahkan. Dan dua-duanya ini jangan berantem gitu ya. Sekarang kan Gus Wahid kita lihat ini yang di ngurusi masyarakat dengan ngurusi partai dari katakanlah dari ekosistem yang sama malah berantem gitu kan. Itu bukan teladan yang baik untuk yang lain gitu ya. Kalau masalah contoh dari Rasul tadi sudah dijelaskan lah ya, sidik, fatona, amanah, tablik, semua bagus idealitasnya ya. Nah realitasnya ini yang masalah. Nah kita yang sering lupa itu hal-hal yang gaib ya. Jadi nggak tahu mungkin banyak umat Islam sekarang yang tidak percaya bahwa setan itu ada. Kalau ditanya percaya setan itu ada. Tetapi dalam kelakuan sehari-hari tidak menunjukkan bahwa dia aware bahwa setan itu ada. Kan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hati-hati dengan setan. Mereka bisa melihat kamu, kamu tidak bisa melihat dia, tidak bisa melihat mereka, dan mereka gerilya terus. Dan setan itu hidupnya kan dari zaman dulu iblis. Jadi kalau istilah peneliti itu dia sudah khatam itu ya. Dia tahu semua itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh dia udah punya jangan-jangan iblis setan ini juga punya sistem informasi, punya kementerian ya, punya teknologi macam-macam ya, karena mereka sudah ini ya.
Jadi kalau untuk eh, istilahnya mengganggu gubernur, dia sudah tahu caranya. Mengganggu kiai sudah tahu caranya. Mengganggu presiden sudah tahu caranya. Jadi kalau menurut saya memang solusinya itu ya kita harus kembali ke agama ya. Jadi umat Islam itu mundur di berbagai bidang politik dan segala macam karena kita meninggalkan Islam. Nah, tapi pertanyaan besarnya bagaimana mengembalikan ke Islam ya. Ada teman-teman yang mau top down, pendekatan struktural dari politik ya. Ada yang pengennya dari grassroots, dari kultural. Nah, dua-dua ini harus digabung pendekatan. Tapi seperti saya sampaikan kemarin itu, kelihatannya pendekatan dari mulai diri sendiri harus mulai ya. Kan Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap kita itu adalah pemimpin ya. Jadi tolong kita bereskan diri kita dulu. Kemudian Allah juga mengatakan jaga keluargamu ya dari api neraka. Ya kita mikir kemudian anak cucu dan segala macam dari sekeliling kita. Kita sebagai dosen ya kita harus mikir teman-teman dosen yang lain dan mahasiswa yang lain ya. Jadi kalau menurut saya ini harus jalan bareng lah ya. Jadi ada kultural, ada struktural, ada keluarga dan segala macam. Dan pentingnya ini uhuwah ya. Saya lihat di dunia Islam ini uhuwah Islamiyah ini repot ya. Bahkan di dunia politik uhuwah Islamiyah kita tahu lah ya. Nyun sewu nih Mas Wahid ya, PKB kita lihat NU, kemudian kita lihat PKS, kita lihat Muhammadiyah dan segala macam. Kok kadang-kadang uhuwahnya itu nggak nampak. Padahal ajaran Islamnya kan jelas uhuwah. Tapi kenapa realisasinya susah? Yaitu karena ada hawa nafsu yang menggoda, harta tahta kekuasaan, ada setan juga yang main kan. Nah, ini yang menurut saya ya satu-satunya cara, saya percaya ke Pak Imam tadi betul kita harusnya kembali ke agama ya. Tapi agama dalam hal yang kafah ya. Tidak hanya masalah tauhid, fikih, tauhid penting, fikih penting, muamalah penting, akhlak penting. Mungkin kalau level lebih tinggi lagi tasawuf penting bagaimana menyatukan ya. Dan harus in action ya. Kalau hanya sekedar teori, 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 saya setuju tadi, ya memang harus dilakukan ya. Dan menurut saya menjadi pemimpin Kang Aher pasti tahu lah ya, realitas itu sulit ya. Karena kita memimpin ada multi etnis, ada multi agama, ada orang miskin, orang kaya, ada orang baik, ada jahat, ada munafik ya, seperti di Madinah dulu ya. Nah ini kan eh, ya tidak semudah yang dibayangkan. Makanya kita harus menggunakan anchor-nya itu ya ilahiyah harus ya. Jadi masalah-masalah duniawi ini harus diselesaikan dengan ilmu-ilmu dunia, tapi harus berfondasi ke ilmu-ilmu ilahiyah. Kalau menurut saya ya, secara pribadi, dan ini harus uhuwah Islamiyah ini, Kang Aher titip ini ya. Dan bagi teman-teman yang main di politik kayak Mas Wahid juga ini temannya banyak. Tolong uhuwah Islamiyah di antara partai-partai politik, para politisi Indonesia itu ditingkatkan lagi lah kualitasnya ya. Saya kadang-kadang miris juga kalau ngelihat sedih gitu ya. Kok sesama teman politisi Muslim kok eh, tidak apa ya, tidak menunjukkan akhlak adab seorang Islam ya, yang dikejar kekuasaan macam-macam lah kita tahu semua lah. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan saya salah. Terima kasih Gus Wahid dan mohon maaf ini para teman-teman politisi kalau ada yang dengar kalau tidak setuju tolong dilupakan saja ya. Uh, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya lah begitu. Terima kasih. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.